سبيل الدموع سبيل مريح. Alhamdulillahil wahid alladzi ba'atsa Muhammadan khatama anbiya'ihi birisalatihi ila jami'il insi wal jan wa anzala 'alaihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah rabbunal musta'an wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-musyaffa'u fil janan. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, duyufullah, duyufur rahman, para tamu Allah, para shaimin yang seluruhnya saat ini sedang merasakan kegembiraan yang luar biasa karena diberikan oleh Allah umur hingga ada di pertengahan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh pengabdiannya akan selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda yang mulia Kanjeng Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Khatib berwasiat khusus kepada khatib pribadi, umumnya kepada segenap para hadirin. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Lebih-lebih di bulan yang sangat mulia ini, manfaatkan untuk meningkatkan iman dan takwa kita, agar kita mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan yang abadi di dunia wal akhirah. Para jamaah yang saya hormati, ketika menjelang 10 akhir Ramadan, Rasulullah mengabarkan ketika Ramadan akan memasuki 10 akhir, maka bumi, langit, dan para malaikat menangis. Mereka menangisi siapa? Menangisi kaum mukminin, kaum muslimin. Pertama, mereka khawatir mereka tidak dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Tangisan mereka mengkhawatirkan kita, takut umur kita tidak dipertemukan lagi, karena belum ada yang tahu, tidak ada jaminan di antara kita siapa yang menjamin umur kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kemudian tangisan beliau-beliau bumi, langit, dan para malaikat karena mengkhawatirkan di antara umat mukminin muslimin ketika berakhirnya Ramadan ada yang dikhawatirkan takut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
betapa ruginya, rugi yang sangat besar bagi orang yang diizinkan masuk bulan suci Ramadan tapi tidak meraih, tidak mendapatkan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang akhir 10 Ramadan, beliau membangkitkan atau mengajak kepada keluarganya untuk meningkatkan kualitas kegiatan ibadah Ramadannya, agar beliau dan keluarganya ada peningkatan melebihi kegiatan di 10 awal Ramadan, melebihi kegiatan pertengahan 10 Ramadan. Sehingga beliau dan keluarganya luar biasa kesungguhan beliau di saat menghadapi 10 akhir Ramadan. Makanya ada riwayat dikatakan, innamal a'malu bil khawatim. Niat itu tergantung endingnya. Niat itu tergantung di penghujungnya. Artinya keberhasilan seseorang dalam menghadapi bulan suci Ramadan, sukses dan tidaknya Ramadan, berhasilnya atau tidak Ramadan, akan kita bisa lihat di 10 akhir Ramadan. Ini menjadi renungan kita bersama, bagaimana diri kita masing-masing, bagaimana keluarga kita perhatikan bersama. Saat ini sudah memasuki malam yang ke-17. Berarti sebentar lagi akan masuk 10 terakhir Ramadan. Oleh karena itu hadirin, seorang ulama besar yang bernama Abdullah, ketika beliau ditanya tentang orang tuanya yang bernama Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, beliau ditanya tentang orang tuanya, bagaimana beliau ketika menghidupi malam-malam Ramadan khususnya di 10 akhir. Abdullah menjawab, orang tua kami ketika di malam-malam Ramadan khususnya 10 akhir, beliau punya kebiasaan mengisinya di waktu malam dengan sholat sunnah sebanyak 300 rakaat. Masya Allah. Bahkan seorang wali, seorang sufi di kalangan wanita yang bernama Rabi'ah Adawiyah, beliau menghidupkan malam-malam Ramadan khususnya di 10 akhir, beliau mengisinya dengan sholat sunnah per satu malamnya 1000 rakaat. Itu pun beliau akhiri dengan sebuah munajat, dengan munajat yang luar biasa, bunyinya dengan kalimat ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzanbil adzim. Wahai Tuhan, hambamu ini tidak layak untuk masuk ke dalam surga firdausmu ya Allah. Bayangkan Bapak, beliau setiap malam Ramadan 1000 rakaat, tapi di penghujungnya ada ungkapan merasa tidak layak menjadi penghuni surga firdaus. Di penghujungnya beliau minta dianugerahi, diberikan kemampuan untuk bertaubat. Fahabli taubatan waghfir dunubi. Anugerahkan agar hamba ini bisa bertaubat, dan mohon agar Allah menerima taubatnya. Masya Allah. Untuk kita, saya yakin mungkin tidak akan sanggup. Setidaknya kita ada peningkatan. Bandingkan dan rasakan, jadikan tanggal 17 ini momentum untuk evaluasi kita sebelum masuk 10 akhir Ramadan. Bagaimana kualitas kita, semangat kita, dari mulai tarawihnya, tadarusnya, iktikafnya, sedekahnya, dan kegiatan ibadah lainnya. Mari kita renungkan bersama. Bahkan Rasulullah SAW
ketika di 10 akhir betul-betul beliau sungguh-sungguh memperbanyak tadarus Al-Quran. Bahkan beliau terus-menerus memperbanyak iktikaf di masjid sebagai wujud bahwa beliau bersungguh-sungguh di penghujung akhir Ramadan. Hadirin para jamaah yang saya hormati, ittaqullah haqqa tuqatih. Sekali lagi saya mengajak, mari kita renungkan bagaimana kondisi keluarga kita saat ini menjelang 10 akhir. Apakah mereka ada penurunan atau ada peningkatan? Jika diri kita, keluarga kita justru menurun, dikhawatirkan penghujung kita dalam kondisi merugi. Tapi jika ternyata diri kita dan keluarga terus makin meningkat, semakin semangat, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses di tahun ini, menjadi Ramadan yang terbaik. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kekuatan untuk bisa mensukseskan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dibanding sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian sekelumit khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat.